Kembali lagi bersama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Febrianti dengan NPM A1J021020 dari kelas 2B Pendidikan Non-Formal. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau membahas konsep permainan untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah MPD dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, tanpa perlu basa-basi, kita masuk ke pembahasan. Kegiatan belajar yang efektif adalah dilakukan dengan belajar langsung, di mana siswa bisa merasakan dan mengalami langsung apa yang mereka pelajari, dan kegiatan bermain belajar berbeda jika ditinjau dari secara akademis. Ada beberapa alasan kenapa permainan dibutuhkan sebagai media pembelajarannya. Yang pertama itu, anak-anak membutuhkan pengalaman yang kaya, bermakna, dan menarik. Yang kedua itu, otak anak senang pada sesuatu yang baru dan hal-hal baru yang menantang dan menarik. Dan yang ketiga itu ada rangsangan otak sensor. Multimedia penting dalam pembelajaran. Makin banyak yang terlibat dalam suatu aktivitas, makin besar pula kemungkinan siswa untuk belajar. Yang keempat ada anak umumnya senang bergerak, jadi jangan lupa memasukkan gerakan dalam pembelajaran. Yang kelima ada pengulangan adalah kunci belajar. Berikan kegiatan yang membuat siswa dapat mengulang pembelajaran tanpa rasa bosan dan jenuh. Yang keenam itu permainan atau games menyenangkan bagi anak. Keinginan untuk belajar dapat meningkatkan dengan adanya tantangan dan terhambat oleh ancaman yang disertai oleh rasa tidak mampu atau kelelahan. Itu kita masuk ke materi pembahasan yang kecil-kecil saja. Dan sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada kompetensi yang dicapai melalui hasil permainan. Ralibi 2008 mengemukakan tentang kompetensi diri hasil permainan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah self-awareness, yaitu kemampuan menyadari emosi dan pikiran di dalam diri sendiri, serta menyadari tindakan apa yang harus dilakukan atas emosi yang sedang disadarinya. Yang kedua itu adalah self-direction, yaitu kemampuan menggunakan pilihan-pilihan dalam menghadapi persoalan. Yang ketiga adalah self-management, yaitu kemampuan mengelola atau mengorganisasi persoalan atau tugas secara mandiri. Yang keempat ada empati, kemampuan menyadari emosi yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima ada assertive, yaitu kemampuan mengondisikan diri di antara perilaku submisif atau cenderung mengikuti dan agresif. Yang keenam ada followership, yaitu kemampuan memosisikan diri untuk dipimpin orang lain. Yang ketujuh ada creativity thinking, yaitu kemampuan berpikir dengan cara memadukan pengalaman pikir dan tindakannya dalam menghadapi persoalan. Yang kedelapan ada teamwork, yaitu kemampuan bekerjasama dalam sebuah tim. Yang kesembilan ada problem solving, yaitu kemampuan memecahkan persoalan. Yang kesepuluh openness, yaitu kemampuan membuka diri terhadap orang lain. Yang ke-11 ada team spirit, yaitu kemampuan menghidupkan semangat secara kolektif. Yang ke-12 ada effective communication, yaitu kemampuan berinteraksi satu sama lain secara verbal maupun non-verbal. Yang ke-13 ada slave communication, yaitu kemampuan berinteraksi satu sama lain baik secara verbal maupun non-verbal.
Yang ke-14 adalah self-motivation, yaitu kemampuan memacu motivasi di dalam diri. Terus ada pembahasan syarat pemilihan dan penggunaan alat dan bahan permainan. Selain permainan yang dapat dilaksanakan tanpa bantuan alat, permainan juga dapat dilakukan dengan alat bantu alat permainan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan dan peralatan belajar dalam bermain, yaitu pilih alat bahan yang mengandung perhatian anak. Alat dan bahan dapat memuaskan kebutuhan anak, menarik minat, dan menyentuh perasaan mereka, baik dari warna, jenis, bentuk, ukuran, dan berat. Yang kedua itu ada pilih bahan yang mencerminkan karakteristik tingkat usia anak. Dalam mencari alat permainan, kita harus mempelajari perkembangan dan ciri belajar anak sebagaimana karakteristik anak. Yang ketiga itu ada pilih alat atau bahan yang memiliki unsur multiguna. Alat dan bahan mainan ini dapat memenuhi bermacam-macam tujuan pengembangan atau jika memungkinkan seluruh aspek perkembangan anak dan dapat dipergunakan secara fleksibel dan serbaguna. Yang keempat, alat permainan sebaiknya beraneka macam, sehingga anak dapat bereksplorasi dengan berbagai macam alat permainan. Yang kelima, ada pilih bahan yang dapat memperluas kesempatan anak untuk menggunakannya dengan bermacam cara. Tingkat kesulitan sebaiknya disesuaikan dengan rentang usia anak. Yang keenam, ada peralatan main tidak terlalu rapuh. Yang ketujuh, pilih bahan yang tidak membedakan jenis kelamin dan tidak meniru-niru. Sebaiknya alat atau bahan yang dipilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Yang ke-8, pilih alat dan bahan yang sesuai dengan filsafat dan nafas pendidikan. Alat dan bahan ini sering disebut dengan AP atau alat permainan edukatif untuk dapat berkonsultasi dengan seorang ahli baik, ahli mainan, pendidik anak psikolog, atau perawat anak yang profesional. Pengelolaan kegiatan bermain anak berdasarkan dimensi perkembangan. Anak dapat bermain secara dengan bimbingan orang tua atau guru. Permainan saling meniru dengan teman, bermain saling dengan permainan yang mengandung unsur kompetensi, perkembangan kecerdasan personal anak sangat dirasakan manfaatnya. Terus materi selanjutnya, pengelolaan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan anak menurut Gordon dalam Mesh Collection dibagi dalam 4 golongan, yaitu yang pertama ada bermain soliter, artinya bermain sendiri tanpa teman. Yang kedua bermain paralel, artinya kegiatan bermain yang dilakukan sekelompok anak dengan menggunakan alat permainan yang sama tetapi masing-masing anak bermain sendiri. Bermain asosiatif, artinya anak bermain dalam permainan yang sama tapi tidak ada peraturan. Yang keempat, bermain kooperatif adalah masing-masing anak memiliki peran tertentu guna mencapai tujuan bermain. Dalam proses permainan terdapat unsur aturan-aturan yang harus ditaati. Mengerti orang lain, toleransi, kerjasama, dan persahabatan. Oleh karena itu, melalui permainan, anak dapat dirangsang dan dilatih kecerdasan personalnya karena anak dapat berinteraksi sosial dan berempati. Materi selanjutnya ada kegiatan bermain anak berdasarkan kegemaran. Yang pertama itu ada bermain bebas dan spontan. Yang kedua, bermain pura-pura atau pola bermain pura-pura merupakan permainan untuk mengembangkan imajinatif anak yang sangat unik, bahkan terkadang kurang dipahami oleh orang dewasa. Yang ketiga, bermain dengan cara membangun dan menyusun.
Yang keempat, bertanding atau berolahraga. Bermain dengan jenis permainan yang mengandung unsur game atau pertandingan dalam konsep permainan anak baik untuk dilakukan di sekolah. Yang terakhir ada belajar mendengar dan menguasai kosakata. Bahan dan alat permainan sesuai dengan perkembangan anak. Yang pertama itu ada bahan dan peralatan bermain bagi pengembang motorik anak. Sebaiknya sekolah memiliki tempat atau ruang khusus untuk aktivitas motorik anak. Yang kedua itu bahan dan peralatan bermain bagi perkembangan kognitif anak. Yang ketiga ada bahan dan peralatan bermain bagi pengembangan kreativitas anak. Bermain dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang keempat, bahan dan peralatan bermain bagi pengembangan bahasa anak usia taman kanak-kanak. Kemampuan berbahasa yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bertujuan untuk menguasai bahasa reseptif atau mendengar dan memahami apa yang didengar. Yang pertama itu memahami perintah. Yang kedua ada menjawab pertanyaan. Yang ketiga mengikuti urutan peristiwa. Terus ada yang menguasai bahasa ekspresif yang meliputi menguasai kata-kata baru, menggunakan pola bicara orang dewasa, dan hal penting dalam melakukan kegiatan untuk mengembangkan emosi diantaranya harus dapat satu meningkatkan kemampuan untuk memahami perasaan dengan cara menyebutkan perasaan, menerima perasaan, mengekspresikan secara tepat, dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan berlatih membuat pertimbangan. Yang ketiga meningkatkan kemampuan memahami perubahan. Yang keempat menyenangi diri sendiri. Selanjutnya ada bahan dan alat permainan yang dapat digunakan misalnya tangan liat atau plastisin yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, balok-balok mainan, pemeliharaan hewan, pemeliharaan, permain drama, dan buku-buku cerita. Selanjutnya, kemampuan sosial yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain harus bertujuan untuk membina hubungan dengan anak lain dan belajar bertingkah laku yang dapat diterima dan sesuai dengan harapan anak lain. Peralatan bermain dan permainan yang dilakukan sebaiknya dapat digunakan secara bersama atau permainan dapat dilakukan bersama agar memperoleh makna di antaranya. Ada setiap perbuatan yang dilakukan dalam interaksi dengan anak, lain itu ada dampaknya. Setiap tingkah laku sosial yang positif yang dapat diterima anak lain, setiap anak dapat melakukan keinginannya asal dilaksanakan secara wajar. Terus, setiap anak dapat menuntut haknya dengan cara yang dapat diterima anak lain. Ada setiap anak dapat mengekspresikan perasaannya bila dilaksanakan dengan cara yang dapat diterima anak lain. Bermain adalah sifat yang melekat langsung pada kodrat anak. Jika anak tidak mau bermain, itu menunjukkan adanya sesuatu kelainan dalam diri anak tersebut. Mengabaikan kenyataan ini, apalagi mengingkari, jelas bertentangan dengan kebutuhan perkembangan jiwa anak. Bergen 1988 mengemukakan terdapat 4 kategori bermain, yaitu bermain bebas atau free play. Dalam bermain bebas, anak memilih apapun yang dimainkannya, bagaimana bermain, dan di mana mereka bermain. Yang kedua itu adalah bermain terbimbing atau guided play. Bermain terbimbing memiliki aturan lebih sedikit, pilihan, dan adanya pengawasan dari orang dewasa.
Yang ketiga, bermain diarahkan atau direction play. Dalam permainan ini, kegiatan bermain ditentukan oleh orang dewasa. Yang terakhir adalah work discussion play. Bermain ini menggambarkan kegiatan diotoritaskan pada tugas tertentu. Dalam mengimplementasikannya, para pendidik dapat mengintegrasikan pendekatan belajar melalui konsep bermain, seperti dalam metode pembelajaran lain yang digunakan, misalnya bercakap-cakap, bercerita, karya wisata, sosiodharma, atau bermain peran, proyek, eksperimen, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas. Dan itulah materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.